Halo, selamat sore Pak Jovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dia. Tumben kok nyapa, ada apa ini? Iya Pak, saya pengen cerita. Saya lagi galau. Kenapa kok tiba-tiba kok datang terus pengen cerita galau tuh kalau boleh tahu ada apa Ibu? Boleh saya cerita ya Pak? Saya ada sedikit permasalahan dengan program di kelas saya. Itu siswa saya itu tidak suka berbahasa Inggris atau hal-hal yang berbau Inggris. Apa mungkin dari baca, kemudian jadi kalau diperdengarkan dengan istilah-istilah bahasa Inggris itu nggak ngerti, nggak ngeh. Bahkan bacanya itu juga nggak bisa baca sesuai pronounnya gitu. Itu dari kelas 1 ya Pak ya? Karena kan kelas 1 kan berarti dia datang dari SMP kan? Oh gitu. Gitu. Oke. Berarti kalau boleh saya tangkap itu berarti Bu Dia itu punya permasalahan tentang siswa yang nggak suka bahasa Inggris gitu ya Bu, benar nggak? Ya, rata-rata pada nggak suka mungkin 9,99%. Kalau Ibu, ini nanti kan saya cuma sebentar nih waktunya. Eee, Kira-kira Ibu, pengen nanti kita setelah ngobrol itu, dapat apa Ibu? Saya pengen ada apa ya, harapan ya, solusi. Eh, Kira-kira saya bisa membantu anak-anak ini nanti caranya gimana biar mereka tuh suka atau terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Oke, berarti, Bu Dia ini nanti, harapannya ingin dapat solusi gitu ya? Mm-mm. Tadi boleh diulangi Ibu untuk masalahnya apa ya? Untuk detail masalahnya seperti apa? Jadi kan di jurusan busana itu lebih banyak menggunakan istilah-istilah pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Mhm. Dari pembelajarannya rata-rata 80% lah istilahnya itu kebanyakan kita tuh pakai bahasa Inggris. Nah, sementara saya kesulitan ketika anak itu tidak suka duluan. Tidak artinya kan dia tidak terlalu berminat mengikuti pembelajaran kan, karena dia tidak suka duluan. Nah, saya pengen siswa saya itu bisa menyukai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan manfaatnya banyak selain dari ini kan di mapel bahasa Inggris kan mereka juga ada. Tetapi Gali itu eh, sampai di semester ini tuh ternyata pelajaran tentang bahasa Inggris itu di pelajaran itu tidak banyak eh, apa ya, memperkenalkan ke siswa berdialog hari-hari gitu. Jadi Oh, kayak kebanyakan terlalu terlalu berumus gitu loh untuk bahasa mmm, Inggris. Kan anak itu kayak apa sih nggak ngerti kan gitu duluan karena udah kan verbnya gimana, ininya gimana kan dari awal sudah seperti itu mungkin jadi siswanya juga nggak suka. Kalau menurut saya bahasa Inggris sekarang itu kan tidak menggunakan rumus ya atau verbnya gimana benar gitu kan. Kan itu hanya untuk bahasa formal. Untuk hari-hari dialog hari-hari itu kan ya biasa nggak harus ikut berdasarkan apa namanya ya susunan katanya gitu ya Bu? kan nggak harus seperti itu Pak. Yang penting Oke. kamu suka dulu, ntar kan kalau udah terbiasa jadi suka gitu ya. Nah untuk membuat anak suka itu gimana ya Pak ya? Ok saya tertarik banget ini Bu, dengan masalahnya yang dihadapi Bu Dia. Jadi, untuk, fokus masalahnya itu di anak kurang suka sama bahasa Inggris gitu ya Bu?
Nah, kalau boleh dibuat rentang 0 sampai 10 nih, Bu. Kira-kira siswa Ibu itu untuk tidak suka dan tidak antusiasnya kepada bahasa Inggris itu dinilai berapa, Bu? Mereka benar-benar nggak Kira-kira suka. Itu di angka 4 mungkin. yang berapa? 4. Berarti di angka 4 ya, cukup 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 bawah juga ya untuk rasa tidak sukanya. Nah, terus kemudian kira-kira Bu Diah itu pengennya itu siswanya itu untuk antusias bahasa Inggrisnya itu dinilai berapa, Bu? Di rentang nilai berapa? Hmm, mungkin untuk di awal semester ya Pak, karena saya kan tidak menargetkan besok harus sudah bisa semester besok. Nah, kalau di satu semester ini ya paling 6 atau 7 lah, nggak apa-apa. 7 ya, Bu, Eh, berarti. iya, nanti kan seiring waktu mudah-mudahan bertambah keinginan harapan saya itu. Kalau dia sendiri itu apa sih yang jadi penyebab inti kenapa kok siswa itu kurang tertarik sama bahasa Inggris? Sampai-sampai Bu Diah itu eh, menaruh mereka di rentang 4. Kira-kira penyebabnya itu utamanya apa ya, Bu? Kira-kira? Tadi kan ada beberapa kayak yang sudah mulai rumit di awal, terus kemudian isinya percakapan lah dan lain sebagainya. Tapi kalau uh, Bu Diah mengira itu kira-kira penyebab utamanya yang mana ya, Bu? Saya kira karena tidak terbiasa itu tadi sih Pak, menurut saya. Dari mungkin dari SMP-nya tidak terlalu apa ya, ya mungkin kurang jadi terbiasa atau pembelajarannya itu terlalu jadul, tidak mengikuti Hmm, perkembangan zaman. Jadi yang dipelajari di bahasa Inggris itu aja, sementara dari dulu sampai sekarang kan anak kalau dipelajarin dengan rumus-rumus dulu, kosakata yang bener itu kan udah pusing duluan naruhnya di mana, ini bahasanya gimana kan, jadinya nggak suka duluan karena udah kebawa duluan dari sekolah yang lama. Nah, kemudian pindah sekolah yang baru harus beradaptasi tapi mereka nggak suka duluan kan jadi sulit. udah ke bawah gitu ya. Ya Udah bisa ke jadi, bawah SMP-nya gitu ya. Nah, bisa jadi uh, sih. jadi untuk penyebab utamanya itu karena kurangnya pembiasaan gitu ya. Waktu SMP pembelajarannya itu masih yang jadi konvensional, terus Hmm, sehingga terbawa sampai anak-anak itu masuk ke kelas 1 gitu ya. bisa Terus iya iya. dari Bu Diah itu kira-kira apakah ada gambaran upaya untuk yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada Hmm, gambaran nggak kira-kira? sebenarnya saya sudah hanya di kelas saya dulu ya Pak. Hanya saya akan ngampu di kelas satu. Jadi karena sistemnya alhamdulillah sekarang blok, jadi kontinu kan setiap hari ketemu saya selama 1 minggu itu pembiasaan yang saya lakukan kan kita ketemunya dalam 1 bulan, dalam 3 minggu, 3 minggu itu 2 kali. Jadi Dua minggu kali. 1 sama minggu 3 itu saya membiasakan bahasa. Ini juga untuk karakter siswa ya, karakter siswa, mengajarkan mereka karakter yang baik. Itu bahasa pertama itu selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hmm. Yang kedua, yang minggu ke berikutnya kita ganti pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa yang baik. Nah, karena ternyata saya lihat banyak siswa yang nggak ngerti pakai bahasa Inggris dan istilah-istilah di busana itu kan kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi saya apa ya, membuat program di minggu berikutnya itu jadi setiap minggu itu kita kalimat hari-harinya itu ganti-ganti. Oh, Gitu. jadi Jadi kayak Inggris. Akan tetapi diulang lagi karena tidak suka itu sulit hmm, untuk membuat mereka suka karena harus terbiasa. Itu memang sangat sulit gitu. Jadi ketika saya menjelaskan dengan bahasa Inggris atau
bertanya dengan bahasa Inggris, siswanya ya, "Hah? kurang Diem aja." antusias lagi gitu ya. Iya, Men- ngeblank, nggak tahu udah harus jawab apa, yes no doang kan. Walaupun Jadi coba dibiasakan, tapi kayak akhirnya jadi kurang antusias lagi gitu ya, karena udah terbiasa tadi ya. ya, jadi Hmm. pembelajaran saya jadinya kan kurang ini ya. Jadi mereka jadi nggak fokus gitu karena pakai bahasa Inggris tadi. Nah, langkah pertama itu, langkah kedua, tapi itu tidak bisa berhasil, Pak. Oh ya, terus ada ada gambaran yang pernah atau hal yang pengen dilakukan lagi nggak selain yang tadi membiasakan tadi? Selain pembiasaan, harus latihan sih. Menurut saya harus memang jadi kita harus bersinergi dulu dengan guru bahasa Inggrisnya juga kan. Ketika mereka Hmm. mengajar, harusnya atau memberikan contoh daily rutin harian speak-nya itu dicontohkan. Jadi kan anak-anak setidaknya kan harus bisa sering mendengar itu udah cukup membuat mereka terbiasa. Nah, dari mendengar gitu kan. Selain itu, ya itu tadi sih menurut saya harus ada sinergi juga dengan guru bahasa Inggris, kemudian melatih anak-anak dengan menghafal mungkin 10 frasa atau harian ya, 10 frasa Hmm. harian. Gitu mungkin menurut saya mungkin bisa sih, Pak. Oke. Kemudian menurut Ibu, kira-kira dari upaya-upaya yang Ibu gambarkan tadi itu eh, punya kekuatan apa yang mungkin yang bisa eh, membuat perubahan terhadap masalah ini? Jadi kayak Hmm, upaya tadi itu punya kekuatan plus apa sih? Kenapa Ibu pengen berupaya seperti itu? karena saya ingin murid-murid saya itu senang dulu. Mm-mm. Ketika mereka senang, mereka akan haus dengan apa dengan di dalamnya, maksudnya pasti akan ngeruk lagi ilmunya. Dan jadi mereka dengan sendirinya itu akan berusaha post sendiri nih bahasa Inggris itu gimana sih? Nah, itu. Saya pengen, jadi saya tidak mau siswa saya itu diremehkan di dunia kerja karena nggak ngerti bahasa Inggris. Karena memang rata-rata kita di dunia kerja emang iya pakai istilah Inggris semua Pak di busana itu. Iya. Oke Bu, kalau boleh saya tangkap dari pernyataan Ibu tadi, berarti sebenarnya upaya yang coba Ibu lakukan itu punya kekuatan plus, yaitu bisa membuat siswa itu terbiasa dan lama-lama suka gitu ya Bu. Iya, iya betul Pak. Terus kemudian dari pernyataan Ibu tadi juga ternyata untuk mengatasi masalah tadi itu nggak cukup dengan Ibu, tapi juga tadi apa itu Bu, ke- harus sinergi sama guru bahasa Inggrisnya gitu ya berarti ya. Iya betul, Oh, bersih itu ya. apalagi guru bahasa Inggrisnya gitu harus membiasakan gitu ya Bu. Iya betul. Oke, kalau begitu Ibu, saya mau tanya kira-kira nih upaya-upaya yang Ibu sampaikan tadi itu rencananya itu Ibu mau mulai kapan? Karena Hmm, tadi saya lihat baik sekali karena pembiasaan itu baik. karena ini minggu pertama sudah kelewat, saya bertemu lagi di minggu ketiga. Ya mungkin minggu ketiga itu akan saya sampaikan dan sosialisasikan ke anak-anak sih Pak. Menurut saya lebih cepat, lebih baik. Kira-kira yang rencana yang minggu depan tadi apa? Bu? Yang detailnya itu seperti apa? Mmm, Mungkin langkah pertama itu sosialisasikan ulang ya ke anak-anak. Sosialisasi ulang. Ya mungkin dengan kesepakatan kelas juga, ada. Aha. Iya kita akan mungkin akan saya buat kesepakatan kelas bahwa harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak menggunakan bahasa Inggris, mungkin bisa ada punishment sedikit, itu harus menghafal misalnya kalau harian 10 frasa.
karena dapat punishment mungkin jadi tambah 15 mungkin gitu. Kemudian eh ber ini ya, share ya, bersinergi juga dengan guru bahasa Inggrisnya. Baik. Selain itu, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu lakukan nggak ketika sudah melaksanakan rencana Ibu tadi itu? Selain kesepakatan, terus kemudian sinergi, ada hal lain nggak Bu yang pengen banget menurut Ibu itu pengen dengan lakukan untuk mengatasi masalah? Apa ya Pak? Yang ingin saya lakukan banget ya. Hmm, ingin segera praktek aja mungkin ya. Karena itu dulu menurut saya untuk di skala 6 sampai ke 7 itu memang lumayan harus berusaha keras sih dan konsisten. Intinya ya Pak ya kayaknya begitu. Baik, Ibu saya mau tanya lagi, kalau dari siswanya sendiri itu nanti gimana ya Bu? Apa namanya? Ada nggak penugasan untuk siswa tentang yang bahasa Inggris itu tadi biar mereka suka gitu? Apa Pak penugasan? Heeh. Kayak ada nggak? Ya tadi kan tadi Ibu cerita nanti kayak ada konsekuensi nih kalau misalkan nggak pakai bahasa Inggris terus nulis apa gitu lah itu gimana Bu maksudnya? Punishment lebih ke punishment punishment ke ini ya, karena tidak mengikuti kesepakatan kelas ya. Nah, Hmm, itu modelnya mungkin bisa pakai apa ya? Hmm, tabungan kedisiplinan atau poin gitu. Bisa oke. poin gitu ya nggak sih? Kayak reward gitu ya kalau misalkan berhasil gimana gitu. Iya, lebih seperti itu mungkin Pak. Baik, Bu Dia, tadi Bu Dia juga udah nyeritain upaya-upaya yang pengen Bu Dia ambil dan menurut saya itu sudah cukup baik Bu, udah baik sekali. Iya. Eh, saya setuju sekali sih dengan ide-ide di mana kalau pengen buat siswa itu suka bahasa Inggris maka harus ada pembiasaan. Nah, kemudian saya juga setuju banget dengan eh, pendapat dia tadi di mana kalau pembiasaan sendiri juga kayaknya kurang berdampak dan harus bersinergi dengan guru-guru lain. Saya setuju banget. Kemudian kalau untuk Ibu tadi kan pengennya mereka sampai skala 6 atau 7. Nah, indeks keberhasilannya itu kira-kira seperti apa itu? Anak-anak jadi terbiasa dulu dengan mungkin ada penambahan frasa yang dihafal dan diingat gitu ya dalam kosakata hariannya. Jadi bertambah dari yang nol bisa sampai angka 7 itu kan sesuatu yang membanggakan. Mungkin dari itu sih. Oke, berarti dari anu ya, penambahan frase yang mereka miliki gitu ya, kosakata yang mereka miliki. Ya, jadi bertambah, kemudian mungkin jadi lebih pede dan bisa menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris itu dulu aja udah cukup Pak menurut saya. Oke, baik itu dia. Tadi itu dia sudah menceritakan tentang upaya yang ingin dia ambil. Perasaan dia sekarang seperti apa? Saya jadi lega ya Pak ya, karena bisa menceritakan ini dan me apa namanya, bercerita dengan Pak Jovi, kemudian saya jadi dapat pandangan nih, saya harus ngapain dan gimana, jadi saya jadi bisa jadi lebih yakin dan berani untuk melangkah, mmm, melakukan apa namanya, ini tadi, solusi ya, solusi yang dibukakan oleh Pak Jovi, gitu. Terus kemudian setelah dia misalkan melakukan
uh, rencana yang dia susun tadi atau yang dia paparkan tadi, menurut dia uh, komitmen seperti apa sih yang harus dilakukan agar rencana tadi itu berhasil gitu? Mungkin lebih ke tanggung jawab dan konsisten ya Pak ya, antara saya dengan siswa. Gitu. Mm-hmm. Jadi ya komitmennya itu aja dulu. Jadi bertanggung jawab dulu ya. Jawab gitu ya antara Step dulu. ya sama siswanya. Hmm, Baik, Bu ya. Saya kira itu ide yang bagus sekali, Bu. ya. Eh, Terus kemudian apa namanya, ada dukungan lain yang Ibu perlukan untuk melakukan komitmen itu tadi, selain jenengan sama siswanya itu. Mungkin saya bisa menceritakan atau mengkonfirmasi program saya di kelas ini dengan kepala sekolah, dengan Wakakur. Mungkin mereka juga bisa mendukung dan memberikan apa ya semangat atau dukungannya dalam bentuk hal apapun. Oke, saya terima. Harapan saya tidak ada yang menantang dengan apa yang saya inginkan ini. Gitu. Oke, Bu Dia, saya kira tadi itu idenya bagus sekali tentang komitmennya. Selain dengan jenengan selaku guru, terus kemudian siswa juga, terus kemudian ada juga dukungan dari pihak lain seperti kepala sekolah, pihak kurikulum dan lain sebagainya. Nah, Budiah, semoga masalah yang Budiah alami dan galaukan itu segera terselesaikan ya Bu. Iya, Terus makasih. terus kemudian Budiah, kira-kira dari percakapan kita tadi kesimpulan seperti apa yang bisa Budiah ambil hari ini? Saya jadi bisa lebih yakin sih Pak. Dari awalnya saya galau karena tidak tahu harus cerita ke siapa dan membantu saya menemukan solusi. Setelah ketemu Pak Jovi, saya jadi terbuka pemikirannya. Saya jadi yakin bahwa hal itu benar dan baik. Ditambah Pak Jovi memberikan penguatan untuk saya untuk bisa melakukannya dan apa namanya untuk bisa meyakinkan saya bisa saya pasti bisa. Oke. Baik Ibu, mudah-mudahan semua yang dengan harapan yang ingin melakukan bisa berjalan lancar ya Bu. Amin, terima kasih Pak Jovi. Bu, lagi ini saya sangat penasaran untuk perkembangannya nanti. Nah ya, Kira-kira nanti bisa ngobrol lagi kapan ya? Untuk saya pengen tahu kira-kira apakah yang dia lakukan itu sudah berdampak atau belum. siap Pak Jovi. Mungkin setelah saya melakukan ini tadi ya di minggu ketiga. Mungkin setelah minggu ketiga saya nanti akan ceritakan ke Pak Jovi perkembangannya seperti apa. Gitu ya Pak. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, saya kira pembicaraan tentang itu tadi cukup ya Bu. Ibu udah yakin dengan solusi Ibu. Ibu juga sudah punya rencana untuk tadi permasalahan tadi. Nah, kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu, karena masih ada tugas yang lain. Ya, terima kasih Pak Jovi atas waktunya. Oke, Nanti sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya.